Selamat siang anak-anak, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bergabung di acara ini, ibadat bersama SD Santo Aloysius untuk menutup BKSN tahun 2020 pada siang hari ini. Anak-anak yang terkasih, sudah banyak yang bergabung? Coba absen dulu ya anak-anak ya. Kelas 1, mana kelas 1? Ayo bisa angkat tangan kelas 1. Halo. Ayo angkat tangannya yang kelas 1. Kelas 2. Kelas 2 mana? Halo. Kelas 3. Hadir, Bu. Oke. Hadir, Bu. Iya, bagus. Kelas 4. Iya. Kelas 5. Kelas 6? Ya. Bapak dan Ibu yang lain, orang tua murid, ada yang hadir? Silakan angkat tangannya. Juga Bapak Ibu guru SD Santo Aloysius. Ya, hadir semua ya tentunya. Baik, anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadat penutupan BKSN tahun ini. Dan perlu diketahui nanti setelah ibadat akan diumumkan pengumuman lomba baca kitab suci yang sudah beberapa anak mengikuti lomba baca kitab suci. Baik, anak-anak, suara Ibu Guru bisa dilihat dari situ? Bisa didengar dari situ suara Ibu Guru? Halo? Dengar ya? Bisa, Bu. Bagus. Baik, anak-anak. Iya, selamat siang. Bapak, Ibu, dan anak-anak, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadat pada siang hari ini. Kita sambut kehadiran Tuhan dengan memuji namanya. Kita nyanyikan lagu pembuka, Kasih-Nya Seperti Sungai. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Anak-anak sambil nyanyi ya di situ ya. Kalau yang kelas 6 nggak bisa ya? Bisa. Tanya Aminah dulu bisa. Kasih-Nya seperti sungai di hati, mengalir jiwaku susah, mengalir jiwaku senang. Kasih-Nya seperti sungai, seperti sungai di hatiku. Kasih-Nya seperti sungai di hatiku.
Matiin aja. Matiin. Berpisah. Dalam nama Bapa, Putra, Asna dan gimana? Roh Kudus. Amin. Ini Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita kasihan. sekarang dan selama-lamanya. Anak yang terkasih, pada pagi hari ini, bagaimana kabar kalian? Semuanya baik, semuanya sehat? Iya, Bu. Puji Tuhan. Iya, Bu. Lucy. Bisa saling menyapa. Di dalam Tuhan kita dapat bersama-sama memuji nama Tuhan, Tuhan yang murah hati, Tuhan yang sungguh baik dalam hidup kita. Hari ini kita mengakhiri bulan September sebagai bulan Kitab Suci Nasional. Kita akan menutup bulan Kitab Suci Nasional ini dengan ibadat secara virtual. Semoga tidak mengurangi khidmat kita dalam berdoa kepada Tuhan dan tetap menyediakan waktu untuk Tuhan. Anak-anak dan Bapak Ibu, marilah kita hening sejenak untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita, agar kita dimampukan untuk merasakan kasih-Nya di dalam Tuhan. Kita serukan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kepada Kuasa Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya yang mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah Kasianilah kami. Tuhan kasihanilah. Tuhan kasihanilah Nah, kita Kasianilah kami. doa pembuka. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber Bapa sumber kasih sejati, kami kami bersyukur atas rahmat kasih yang Engkau limpahkan kepada kami. Kami akan membaca firman. terangilah hati dan Terangilah hati dan pikiran kami dengan penerangan Roh Kudus, dapat meresapkan agar kami dapat meresapkan sabdamu dan firman-Mu di dalam diri dan kehidupan kami, serta menjadi terang bagi sesama Yesus Kristus Juru dan Selamat. Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menyanyikan lagu antar bacaan. Sabdamu Bapa bagai air. Sabdamu Bapa bagai air segar, tiada henti, hidup dan kasih sejati. Bapa bagai air segar,
berbagi. Menyaksikan melakukan janji keterima hari ini sampai akhir nanti. Sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Salib Beko, mulut Beko, ada salib. 9 ayat 57 sampai Pak ini Pak. ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Jawab Yesus, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutilah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dicintai oleh Tuhan, kita semuanya adalah murid-murid Tuhan. Kita semuanya dicintai, kita semua diperhatikan oleh Tuhan. Pada hari ini bertepatan dengan pesta Santo Hieronymus, imam dan pujangga gereja. Santo Hieronymus dikenal sebagai penerjemah kitab suci dari bahasa Yunani dan Ibrani ke dalam bahasa Latin. Santo Hieronymus mengatakan, orang yang tidak tahu akan kitab suci juga tidak tahu akan Allah dan kebijaksanaannya. Tidak tahu akan kitab suci berarti tidak tahu akan Kristus. Pada siang hari ini kita telah mendengarkan sabda Tuhan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang selalu menyertai kita. Di dalam perjalanannya ada seorang yang
berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Kita pun juga akan mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan membawa kita. Kita akan mengikuti. Di masa pandemi ini, anak-anak diminta oleh Tuhan untuk berada di rumah, untuk belajar di rumah. Biasanya kalian belajar bersama Bapak Ibu guru, tetapi kali ini kita semua bekerja, belajar di rumah. Dengan panggilan Tuhan, dengan utusan Tuhan pada hari ini, kita harus bisa untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Seperti yang tadi pesan dari Santo Hieronymus, orang yang tidak tahu akan kitab suci juga tidak tahu akan kebijaksanaannya. Pada hari ini kita mengetahui kebijaksanaan Tuhan. Kita diminta untuk tinggal di rumah. Artinya kita melakukan segala kegiatan di rumah. Kita bisa memuliakan Tuhan dari rumah. Kita mewartakan kabar gembira Injil Yesus Kristus dari rumah. Dalam artian tidak hanya membaca saja akan sabda-sabdanya, tetapi kita juga melaksanakan sabda yang kita baca di dalam kitab suci. Kita dapat melaksanakan kebijakan-kebijakan Tuhan kalau kita juga mengawali dengan membaca sabdanya setiap hari. Kita membaca kitab suci tidak berapa banyak yang kita baca, tetapi berapa yang bisa kita pahami. Karena Tuhan, kita yakin kalau kita membaca kitab suci, Tuhan akan memiliki kehendak terbaik untuk kita semua. Kita yakin dengan membaca kitab suci, kita akan dibukakan akal budi kita akan dibukakan terangnya. Sehingga di dalam hati pun kita akan merasakan damai di hati. Kita akan tenang di dalam hati. Hati yang tenang kita dapat berbuat sesuatu yang baik untuk sesama kita. Anak-anak di rumah, kalian semua bisa mewartakan kabar baik dari rumah, di rumah bersama orang tua kalian. Dengan cara, contohnya, kalian bersabar. Kalian menjadi anak-anak yang menurut kepada orang tua. Kalian menjadi anak-anak yang bisa mendengarkan nasihat orang tua dan bisa melakukannya. Yang mungkin biasanya marah-marah, yang biasanya tidak sabar. Mari sekarang dengan pertolongan Tuhan, ya, diawali dengan membaca sabdanya, kita menjadi anak-anak yang baik hati, anak-anak yang rendah hati, anak-anak yang menurut kepada nasihat orang tua. Kita tahu ya anak-anak bahwa orang tua itu adalah wakil Tuhan. Maka anak-anak menurut kepada orang tua. Memang perlu perjuangan. Anak-anak itu kalau diberi nasihat kadang-kadang itu apa bahasanya ya, membantah atau ngeyel gitu ya. Kadang-kadang membuat orang tua sakit hati, marah dan sebagainya. Nah, anak-anak mulai sekarang mari kita mewartakan kabar baik. Maka kalian di rumah bisa membawakan kebaikan-kebaikan Tuhan dengan bersabar. Kita mencontoh teladan Tuhan Yesus yang penuh kasih, sabar, rendah hati.
Demikian pula dengan orang tua, harus ada kesabaran dengan anak-anak, ada kerendahan hati, mau mendengarkan juga anak-anak kita. Baik anak-anak yang terkasih, semoga dengan sabda Tuhan hari ini, kalian menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih mencintai sabda Tuhan, membiasakan hal-hal yang baik. Semoga hidup kalian diberkati oleh Tuhan, kita diberikan rahmat kesehatan, dimampukan untuk berbuat baik kepada sesama, kepada keluarga kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang terkasih, semoga kita semua disertai, diberkati oleh Tuhan, menjadi orang-orang hidup yang berguna dan dapat bermanfaat untuk sesama di dalam pekerjaan kita, di dalam tugas-tugas kita sehari-hari. Tuhan memberkati. Baik anak-anak yang terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, marilah kita sampaikan permohonan kita kepada Tuhan dengan doa umat. Bapa di surga, sumber pengharapan kami. Engkau tahu kebutuhan kami dan kesulitan yang kami hadapi. Kini perkenankanlah kami memohon kepadamu. Bagi para siswa SD Aloysius ya Bapa, bimbinglah para siswa SD Santo Aloysius menjadi anak-anak yang selalu patuh pada sabdamu, menjalankan kegiatannya dengan gembira dan sukacita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi anak-anak yang kesulitan belajar, Bapa, terangilah dengan Roh Kudus-Mu agar anak-anak yang kesulitan belajar semakin terbuka untuk dapat merasakan penyertaan-Mu dan selalu bertekun dalam semangat belajar bersama orang tuanya. Dan orang tua berilah kesabaran dan hikmat untuk mendampingi putra-putrinya dengan kasih sayang. Kami mohon bagi para Bapak Ibu guru ya Bapak, curahkanlah rahmat kesehatan dan hikmat-Mu bagi kami para guru agar mampu mendidik para siswa sesuai kebutuhan mereka dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman modern ini dengan bijaksana. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga kami masing-masing ya Bapa, curahkanlah rahmat kesehatan, kesabaran, dan kekuatan agar kami mampu menjalani hidup ini dengan sukacita seturut kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami. Marilah kita doakan wujud kita masing-masing dalam hati kita. Untuk doa-doa kita, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa permohonan umat-Mu pada siang hari ini. Sudilah Bapa untuk mendengarkan dan mengabulkannya dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak, marilah doa-doa kita ini kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, Kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepadaku, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. marilah berdoa. Pak, aku kebiasa ya tempat ramai ini ya. Aku lebih suka sendiri. Main sendiri.
lihat YouTube sendiri, istirahat sendiri. Tapi Jangan berisik, masih Zoom ya. Bapa, ajarilah kami untuk senantiasa mengandalkan Engkau dan bertekun dalam firman-Mu. Berilah kami hikmat dan berkat-Mu agar dapat hidup setia dalam kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita semua selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Karena demikianlah ibadat pada siang hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Maka kita bersuka cita Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita nyanyikan lagu penutup setinggi-tingginya langit. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Segalanya. Sedalam lautan lebih dalam kasih Yesusku, kasih Yesusku, Sedalam lautan, lautan, tapi dalam kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Perhatiannya. Halo anak-anak, selamat siang. Selamat siang. siang Bu. Selamat siang. Selamat siang Bu. Selamat siang, Bu. Aku kelas 5, Bu. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ayo Mas Bayu. Ayo Mas semua ya. Ayo kamera masih ingat? Kelas 3. Ada Bu Eni.
Ini bukan Bu Esti. Ini Ibu Indarwati. Undang. Saya umumkan siapa pemenang untuk kategori A kelas 1 sampai kelas 3 dan kelas 4 sampai dengan kelas 6. Halo, aku Pamela. Ayo, diam. Lu tadi siapa yang menang? Kita bintang tuh. Bernadetta Evelyn Putri Mahendra. Halo. Halo Bu. Di pengumuman pemenang. Halo. Lalala. Bu. Kita itu mungkin. Aku janji. Saudara kedua, Andre Nathanael Wijaya. Kelas 3, mana yang akan? Halo Ibu. Halo Bu. Halo Bu. Halo Nika. Tuh ikutin kamu. Mana sih? Untuk kategori B, kelas 4 sampai dengan kelas 6, juara 2. Harus saya. Halo. Untuk juara 1, Benlio Sabarel Simang Song. Terima kasih. Ada masakan nggak? Ada masakan nggak? Hah? Masih Bu, ada kesalahan. Ada kesalahan ya, nanti sebentar. Ini yang tadi, yang kedua.
Penliu, yang penliu. Matan ini. Halo Holly. Halo. Ada kok di buku Maya. Yang penliu, yang penliu. Udah ya anak-anak, Provisiat yang mendapatkan juara, yang belum mendapatkan juara, besok berusaha lagi. Halo anak-anak, selamat siang, selamat jumpa. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Dadah. Dadah. Dadah, Nolan. Dadah. Semuanya mau tutup. Semuanya mau tutup. Aku suka tutup. Oi. Lift ya, Mama. Lift ya. Makan ayam pakai sambal jadi crispy yum. Tutup.